Selamat siang, perkenalkan nama saya Vincentius Kennedy Winarinata dengan NIM 2111070 kelas IFB 3B. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai etika profesi bidang IT. Untuk agenda yang akan saya bahas adalah pertama, pengertian dari etika profesi IT, kedua, etika profesi di bidang IT, ketiga, kode etik seorang profesional teknologi informasi, keempat, kode etik pengguna internet, kelima, contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT, dan yang terakhir adalah etika teknologi informasi dalam undang-undang. Yang pertama, pengertian etika profesi IT. Etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Dan untuk profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu, yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Maka, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kedua, etika profesi di bidang IT, informasi dan teknologi. Teknologi, informasi, dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki. Maka dari itu, kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Yang ketiga, kode etik seorang profesional teknologi informasi. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semuanya. Ada beberapa hal yang harus dia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, dapat menjamin keamanan, security, sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker atau cracker, dan lain-lain. Yang keempat, kode etik pengguna internet. Di sini ada beberapa kode etik pengguna internet. Yang pertama adalah menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau sara, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perorangan, kelompok, atau lembaga, atau institusi lain. Ketiga, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Kelima, tidak mempublikasikan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Keenam, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya atau resource, dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Yang kelima, contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama ada pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki, seperti pembajakan
program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Yang kedua ada carding. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kredit card orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut, baik material non-material. Yang ketiga ada cyberstalking, merupakan penggunaan internet atau alat elektronik untuk melacak keberadaan atau melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Ini mungkin termasuk tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, kerusakan pada data atau peralatan, permohonan dari anak-anak untuk seks, atau mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan. Dan yang keempat, ada data forgery, merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan kepada dokumen-dokumen e-commerce yang membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Yang keenam, etika teknologi informasi dalam undang-undang. Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal di atas, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi, ini diantaranya adalah, yang pertama ada UU HAKI atau Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya, diantaranya mengatur tentang hak cipta. Dan yang kedua adalah UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008, yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, etika pengguna internet. Dan sekian pembuatan video mengenai etika profesi di bidang IT dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat siang.